Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, 26 Agustus 2026. Tekanan ekonomi Amerika Serikat terhadap Iran memasuki babak baru setelah pemerintahan Presiden Donald Trump secara resmi meluncurkan Operation Economic Outcast, sebuah kampanye sanksi berskala luas yang dirancang untuk mempersempit akses Teheran terhadap perdagangan, keuangan, pelayaran, teknologi, dan sumber pendapatan internasional. Operasi tersebut diumumkan Menteri Keuangan AS, Scott Bessent pada Senin 24 Agustus 2026 di Washington. Dalam pengumumannya, Bessent mengatakan pemerintahan Trump ingin memutus jalur ekonomi yang selama ini dinilai membantu Iran mempertahankan pemasukan dan menghindari sanksi internasional. Pada tahap awal, Washington memasukkan lebih dari 60 individu, perusahaan, kapal, dan entitas ke dalam daftar sanksi. Sasaran operasi diperluas hingga mencakup perdagangan minyak, pelayaran, penerbangan, emas, teknologi, serta aset digital. Bessent juga menegaskan bahwa Presiden Trump telah melakukan komunikasi langsung dengan sejumlah pemimpin dunia dengan membawa permintaan khusus agar negara-negara tersebut mengurangi atau menghentikan hubungan ekonomi tertentu dengan Iran. Negara, bank, perusahaan, ataupun perantara yang tetap membantu transaksi menjadi sasaran Washington berisiko terkena sanksi sekunder Amerika Serikat. Namun sejumlah rincian yang beredar mengenai operasi tersebut perlu dibedakan antara informasi yang telah dikonfirmasi dan klaim yang belum mendapat verifikasi independen. Sampai pengumuman 24 Agustus, Bessent tidak mengungkapkan tenggat waktu universal bagi semua negara dan tidak merinci daftar seluruh institusi keuangan Iran di luar negeri yang harus ditutup. Ia hanya menegaskan bahwa kesabaran Washington tidak tanpa batas dan memperingatkan bahwa sebuah lembaga keuangan besar dapat menjadi sasaran berikutnya. Real Iran terjun ke rekor terendah. Dampak paling mudah terlihat dari meningkatnya ketidakpastian adalah tekanan terhadap mata uang Iran. Pada 24 Agustus 2026, nilai real dilaporkan menyentuh rekor terendah sekitar 2 juta real terhadap 1 dolar AS di pasar bebas. Angka tersebut memperlihatkan besarnya tekanan terhadap kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap kemampuan mata uang nasional mempertahankan daya belinya. Pelemahan real menjadi persoalan serius karena Iran masih membutuhkan berbagai barang impor, bahan baku, komponen industri, dan produk lainnya yang harganya terkait mata uang asing. Ketika real jatuh, biaya impor meningkat. Tekanan itu kemudian dapat diteruskan kepada konsumen dalam bentuk kenaikan harga. Dengan demikian, persoalan mata uang bukan hanya angka di papan perdagangan valuta asing. Bagi masyarakat biasa, pelemahan real dapat berarti harga makanan yang semakin mahal, biaya produksi meningkat, tabungan kehilangan nilai, dan kemampuan membeli kebutuhan sehari-hari semakin tertekan. Putra mahkota terakhir Iran yang hidup di pengasingan, Reza Pahlavi, termasuk tokoh oposisi yang menggunakan kejatuhan mata uang tersebut untuk mengkritik keras pemerintahan Republik Islam. Aktivitas perdagangan Iran berada di bawah tekanan. Tekanan ekonomi juga semakin terasa pada sektor perdagangan dan logistik. Pelabuhan Shahid Rajai di Bandar Abbas, yang merupakan salah satu pusat utama arus kontainer Iran, menjadi sangat penting dalam situasi ini karena gangguan terhadap aktivitas pelabuhan dapat merambat ke industri, distribusi pangan, bahan baku, dan barang konsumsi. Sejumlah rekaman yang beredar diklaim memperlihatkan aktivitas yang jauh lebih sepi dibandingkan keadaan normal. Namun tingkat penurunan aktivitas pelabuhan tersebut belum dapat dipastikan hanya berdasarkan rekaman visual. Yang jelas, kombinasi antara pembatasan perdagangan, risiko sanksi sekunder, blokade maritim, dan kesulitan pembayaran internasional berpotensi membuat perusahaan asing semakin berhati-hati berhubungan dengan Iran. Bagi perekonomian Iran, persoalan tersebut sangat sensitif. Jika bahan baku dan komponen sulit masuk, kegiatan manufaktur dapat terganggu. Jika jalur pembayaran internasional semakin terbatas, importir harus mencari mekanisme transaksi yang lebih mahal dan rumit. Pada akhirnya, biaya tambahan tersebut dapat kembali dibebankan kepada konsumen. Washington ingin negara lain memilih. Inilah inti strategi Operation Economic Outcast. Amerika Serikat tidak hanya menargetkan perusahaan Iran, tetapi juga berusaha meningkatkan risiko bagi pihak ketiga yang menyediakan jalur ekonomi bagi Teheran. Bessent menyatakan bahwa tidak ada pihak yang berada di luar jangkauan sanksi AS. Pernyataan itu menjadi sangat penting karena efektivitas strategi Washington akan sangat bergantung pada sikap negara-negara yang masih memiliki hubungan ekonomi besar dengan Iran, terutama China, pembeli utama minyak Iran. Disinilah tantangan terbesar Washington muncul. Memutus hubungan Iran dengan perusahaan kecil relatif lebih mudah dibandingkan memaksa negara besar mengubah kebijakan perdagangan dan energinya.
Pemerintah AS juga harus memperhitungkan risiko terhadap sistem keuangan internasional dan hubungan diplomatiknya sendiri. Karena itu, meskipun retorika Washington sangat keras, penerapan sanksi kemungkinan berlangsung secara bertahap dan berbeda terhadap setiap negara. Ancaman Selat Hormuz belum hilang. Teheran pada saat bersamaan mencoba mempertahankan salah satu kartu strategis terbesarnya, Selat Hormuz. Pada 23 Agustus 2026, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, Mohsen Rezai, memperingatkan negara-negara yang membantu kampanye ekonomi Amerika. Ia mengancam bahwa jika perang ekonomi berlanjut, ekspor minyak melalui Hormuz maupun Teluk Persia dapat kembali terganggu. Ancaman tersebut penting karena Hormuz merupakan salah satu jalur energi paling strategis di dunia. Gangguan berkepanjangan dapat memengaruhi harga minyak, biaya pengiriman, asuransi kapal hingga inflasi global. Namun situasi pelayaran mulai menunjukkan perubahan. Jalur navigasi yang telah dibersihkan memungkinkan kapal bergerak melalui koridor yang lebih aman. Sementara Iran dan Oman juga membicarakan kerangka bertahap untuk pemulihan lalu lintas maritim dan kegiatan pembersihan ranjau. Artinya, kemampuan Tehran menggunakan Hormuz sebagai instrumen tekanan menghadapi tantangan baru. Meski demikian, belum tepat menyimpulkan bahwa ancaman terhadap selat tersebut telah sepenuhnya berakhir. Situasi keamanan tetap sangat bergantung pada perkembangan konflik dan keputusan politik dari Washington maupun Teheran. Pertarungan kini bergeser ke medan ekonomi. Perkembangan 24 hingga 25 Agustus 2026 menunjukkan bahwa konfrontasi Amerika Serikat dan Iran kini semakin kuat bergeser ke medan ekonomi. Washington berharap kombinasi antara sanksi sekunder, pembatasan perdagangan, tekanan terhadap ekspor minyak, serta isolasi sistem keuangan akan membuat biaya mempertahankan kebijakan Teheran semakin berat. Iran, sebaliknya, berusaha menunjukkan bahwa tekanan tersebut tidak akan berhasil. Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf pada 25 Agustus 2026 bahkan menyebut kampanye Amerika sebagai gertakan dan mengatakan mitra perdagangan Iran tidak serta-merta tunduk terhadap tuntutan Washington. Dengan real telah jatuh ke sekitar 2 juta per dolar AS, perdagangan menghadapi tekanan dan Washington memperluas ancaman sanksi kepada pihak ketiga. Pertanyaan terbesar sekarang bukan lagi apakah ekonomi Iran sedang mendapat tekanan. Pertanyaannya adalah seberapa jauh Amerika Serikat benar-benar bersedia menerapkan ancaman sanksinya terhadap negara dan perusahaan besar yang tetap berhubungan dengan Teheran, dan seberapa lama perekonomian Iran mampu bertahan jika isolasi tersebut semakin ketat. Operation Economic Outcast baru dimulai. Dampak sesungguhnya kemungkinan baru akan terlihat ketika Washington mulai menentukan siapa yang dianggap mematuhi ultimatum tersebut dan siapa yang akan menjadi sasaran berikutnya. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link Kancing ada di dalam description.